Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan bahas soal penjualan. Ini sengaja untuk menghemat waktu. Datanya sudah saya ketik terlebih dahulu. Excel yang sudah saya jalankan dan datanya sudah saya ketik. Bahkan sebelum Excel ini dijalankan, saya juga sudah setting Windows-nya agar berubah menjadi penulisan tanggal dan penulisan angka ke gaya Indonesia, ya. Nah, sekarang untuk mengetik tanggal karena nanti kita diminta untuk mencetak rumusnya, maka ngetik tanggal itu terpaksa kita menggunakan fungsi date. Mungkin ini saya hapus sebagian, lalu saya buat ulang. Ya 5 dah saya hapus. Jadi untuk tanggal itu kita ketik sama dengan date kurung buka tahun. Kalau kita lihat ke soal ini tahun 2020. Kemudian titik koma, ya, sesuai dengan ini kan, ini titik koma pemisahnya. Lalu kita lihat di sini Desember semua, berarti 12, ya. Kemudian kita lihat tanggal. Nah, ini tanggalnya beda-beda. Karena tanggalnya beda-beda, sengaja tanggalnya saya kosongkan. Lalu saya enter. Nah, setelah saya enter, ya, ini saya blok, saya copy. Ini saya blok, saya copy nih, CTRL C, cantik C, ya. Nah, setelah itu sekarang saya mulai mengetik nih. Ini saya klik di sini. Yang pertama adalah tanggal 2. Berarti tanggal 2 kita ketik di sini nih, di belakang ini 2. Enter. Berikutnya paste, CTRL V, paste. Yang berikutnya adalah tanggal 3. CTRL V lagi, tanggal 5. Enter. CTRL V lagi, tanggal 7 sesuai dengan yang di sini. CTRL V lagi, tanggal 19. Enter dan seterusnya. Nah, kemudian supaya tanggalnya itu berbentuk sama kayak soal, ini kita blok CTRL 1, ya. Kemudian custom. Kemudian ini kita ubah di sini. Kita blok. Kita lihat di sini tanggalnya itu di depan. Jadi kita tekan huruf D. Ya. D-nya hanya 1 karena tanggal 2 itu depannya nggak ada nolnya. Kalau nanti kita tulis D-nya 2, tanggal 2 itu depannya ada 0 nih. Lihat contoh di sini nih. Nih ya, kalau D-nya 1, tanggal 2 itu 2 saja. Tapi kalau D-nya 2, dia jadi 02. Kalau sesuai dengan soal nih D-nya 1. Kemudian Desember, ya, minus dulu. Desember itu bulan. Ya, bulan kalau 2 digit, 1 digit, 2 digit itu adalah angka. Kalau 3 digit dia berubah menjadi huruf. Ya, Desember. Lalu strip lagi tahun. Tahunnya ini 2 digit, berarti Y-nya 2. Tapi kalau mau dibuat panjang, Y-nya 3 atau 4. Ya, sesuai soal Y-nya 2. Kemudian OK. Nah, ini udah sesuai. Cuman ini di soal ini diminta di sini rupiah, tapi di sini C ini Desember, harusnya S nih. Ya. Udah. Nah, kalau sudah, sekarang kita rapikan judul tabelnya dulu. Sama kayak tadi. Ini di blok. Ya, di blok dari A1 sampai I3. Mudah-mudahan masih ingat di home, ya. Di home ini nih, ini ada merge and center, kita klik segitiganya. Lalu pilih merge across. Kemudian klik rata tengah. Ya, sudah itu ini untuk nomor kayak tadi di blok ke bawah. Ya, sudah itu CTRL 1 alignment, ya. Ini center wrap tag merge cell, ya, kayak tadi soal yang tadi. Ini untuk melipat, ini untuk supaya dia gabung jadi satu. Horizontal center itu supaya terletak di tengah-tengah lebar. Vertical center itu supaya terletak di tengah-tengah dari tinggi. Lalu OK.
Ya, sudah itu. Selanjutnya untuk tanggal tinggal di blok ke bawah, lalu tekan F4. Tuh ya. Ini juga sama. Ini juga sama. F4 itu dia berfungsi untuk mengulang perintah yang terakhir. Karena perintah yang terakhir itu merapikan nomor, maka perintah itu diulang karena untuk yang selanjutnya itu menggunakan perintah yang sama. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita kasih garis. Garis kalau mau cepat boleh dari sini ya. Ini kayaknya lebih satu kolom ini waktu ngetengahinnya. Ini ngetengahinnya lebih satu kolom nih. Jadi ini saya ulang. Ulang berarti klik ini lagi ya, dibalikkan kembalikan ya. Ini klik ini. Nah, itu dia balik ya. Klik merge and center. Setelah klik merge and center, ini di blok lagi. Ulangin ya, merge across. Lalu center. Ya, saya ulang. Kalau mau dikembalikan, jangan klik merge across tapi klik langsung nih merge and center. Ya, baru diulang merge across. Lalu center. Nah, kemudian ini dikasih garis ya. Ini garisnya pakai yang ini nih. Nih, outside border. Ini juga sama, outside border. Ya. Ya, ini langsung aja outside border juga. Ini juga sama, outside border. Oke. Ini 101.250.000 ini adalah harga jual. Mungkin supaya mudah untuk membacanya, saya kasih pemisah ribuan sekalian mata uangnya. Ini di sini. Tuh, ya. Ini juga sama. Tuh. Ini adalah harga satuan, harga sepotong, ya. Ini adalah jumlah jual. Jadi total penjualan itu berarti jumlah jual dikalikan dengan harga sepotong. Jadi rumusnya sama dengan ya, jumlah jual berarti C8 dikalikan dengan D5. Lalu enter. Begitu kita copy ke bawah, hasilnya salah. Tuh. Kenapa salah? Karena kalau kita lihat, rumusnya berubah. Berubah menjadi C9 kali D6. Seharusnya rumus di sini adalah C9 kali D5. Ini malah kali D6. Ya. Rumus aslinya kita lihat. Jangan-jangan rumus aslinya kita salah. Rumus aslinya benar. C8 kali D5. Jadi 5 ini ketika di copy ke bawah tidak boleh berubah menjadi 6. Yang menyebabkan salah itu kan 5-nya ketika di copy ke bawah berubah menjadi 6. Lalu supaya nggak berubah bagaimana? Supaya nggak berubah kita ikat. Ngikatnya dengan tanda dolar. Nih, di depan 5 dikasih tanda dolar. Enter. Lalu ini kita copy ke bawah. Nah, dia betul. Kita lihat. 5-nya nggak bakal berubah karena diikat. Tuh. Ya, yang rumus yang di bawah kita lihat. Tuh tetap 5. Ya. Sedangkan jumlahnya yang tadinya C8 ketika di copy ke bawah karena tidak diikat, dia berubah menjadi C9. Kemudian total pembelian, ini harga beli sepotong ya. Jadi sama dengan jumlah ya, jumlah jual di sini dikalikan dengan harga beli. Ingat, harga belinya harus diikat ya. 5-nya diikat. Enter. Lalu ini di copy ke bawah. Nah, kemudian pajak.
lihat ketentuannya. Nih. Pajak itu adalah hasil perkalian total penjualan dikali 10%. Sama dengan total penjualan kali 10%. Ini di copy ke bawah. Laba otomatis ya. Penjualan dikurangin dengan pembelian. Penjualan dikurangin dengan pembelian. Nah, ini copy ke bawah. Kemudian keterangan, ya keterangan di sini ini perbesar aja lah. Ya, keterangan, gunakan if untuk mengisi kolom keterangan dengan ketentuan jika jumlah terjual melebihi 160, melebihi atau sama dengan 160, tuliskan target tercapai. Berarti secara otomatis kalau di bawah 160, target tidak tercapai. Ya. Jadi, kita pakai if karena kita harus memilih memunculkan tulisan target tercapai atau target tidak tercapai. Kondisi mengambil keputusannya adalah jumlah jualnya lebih besar sama dengan 160 atau tidak. Jadi if jumlah jual berarti C8 lebih besar sama dengan 160. Kalau benar dekat, kalau benar lebih besar sama dengan 160, berarti target tercapai. Kalau tidak berarti tidak tercapai atau target tidak tercapai. Nah, kemudian enter. Ini kurang lebar, kita lebarkan. Lalu kita copy ke bawah. Ya, nah ini udah. Kemudian berikutnya adalah total. Kalau kita lihat nih jumlahnya ada di sini. Kalau tanggal tidak mungkin dijumlah. Jadi ini boleh dirapikan. Pakai merge and center boleh ini. Ya kalau mau cepet. Tuh. Berarti jumlahnya dari sini. Sama dengan sum. Blok ini. Enter. Lalu ini di copy ke kanan. Cuman yang ini dijadikan rupiah, kalau yang ini jangan. Nih. Tuh, ya. Kemudian, ya, kita menginginkan agar di sini ada highlight penegasan ya. Penegasan menggunakan warna. Misalnya kita mau supaya yang target tercapai ini berwarna merah. Jadi tulisan target tercapai berwarna merah. Jadi kita blok daerah ini. Ya. Kemudian di home ini ada conditional formatting ya. Lalu highlight cell rule ya. Sama dengan equal to ya. Target tercapai ya. Nah, ini bisa dipilih warnanya. Tuh, itu hanya merah saja atau mau ada latar belakangnya seperti ini ya. Ya terserah, tinggal dipilih ya. Misalnya hanya merah aja lah. Tuh, nggak ada latar belakangnya. Lalu oke. Nah. Ya, nah kemudian kita kasih perintah cetak. Ini kita atur dulu lebarnya biar rapi. Kita kasih perintah cetak ya, mudah-mudahan masih ingat. Ini di blok ya, page layout, print area, set print area ya, size-nya A4, orientation-nya landscape
karena lebar. Marginnya kita kasih narrow, ya, yang kecil ya, narrow itu. Margin lagi, custom margin. Kita buat centering, kita coba dua-duanya aja, biar centering lebar dan tinggi. Lalu oke. Ya, kemudian takutnya ini nggak muat satu halaman. Jangan lupa, ini automaticnya kita rubah jadi satu page, agar dia diperkecil, muat di satu halaman, untuk lebarnya, untuk tingginya juga sama. Kelihatannya muat karena dia tetap 100%. Sudah itu, hidupkan printer, pasang kertas, tekan CTRL-P, P, paman, CTRL-P, ya. Kemudian langsung klik print. Maka dia langsung cetak. Nah, setelah selesai cetak, kita ingin supaya mencetak yang ada rumusnya juga, sesuai dengan soal. Untuk mencetak yang ada rumusnya, ini kita copy yang sudah ada perintah cetaknya. Klik kanan, move a copy, yang kita copy sheet 1, create a copy, lalu klik OK. Ini dia ada 2, ya, isinya sama. Nah, ini kita nggak usah kasih perintah cetak lagi. Perintah cetaknya sudah ada, karena tadi yang kita copy itu yang sudah ada perintah cetaknya. Memunculkan rumus, mudah-mudahan masih ingat, dengan menggunakan tanda kayak cacing begini. Ini ada di atas tombol tab. Di atas caps lock ada tab, di atas tab itu ada tombol berbentuk kayak cacing seperti ini. Tekan CTRL, lalu tombol cacing tadi. Nah, ini rumusnya muncul. Sekarang tinggal kita kecilkan. Ya. Pak, ini terpotong. Kalau terpotong, kamu blok, ya, home, nih, merge and center. Ya, bloknya kurang nih, merge and center. Tuh, ya. Yang ini juga pasti kepotong nih. Oh, enggak, harga ini. Oh, belum dikecilkan ya. Nanti kalau dikecilkan dia pasti terpotong juga nih. Ya, nanti kita lihat aja. Ya. Ini kita kecilkan. Ya. Ini juga kita kecilkan. Ya. Ini juga kita kecilkan. Ya. Ini juga kita kecilkan. Nah, ini terpotong ya. Nah, ini kita blok. Ya, ini 3 kotak ini di blok, merge and center. Tuh, ya. Baru ini kita kecilkan. Ini kita kecilkan. Ini kita lebarkan. Kemudian perintah cetaknya tidak usah dikasih lagi. Tapi ini kurang lebar nih tanggal nih. Nah. Oh, ini sumnya nggak kelihatan nih, kurang lebar juga nih. Nah, ini lebarkan nih. Nah, perintah cetaknya nggak usah dikasih lagi, tapi langsung. Ya, CTRL-P paman ya, CTRL-P paman, pasang kertas, hidupkan printer, lalu klik print. Maka dia langsung cetak. Nah, kemudian ini disimpan. Ya, pakai F12. F12 lalu kasih nama ya. Biasanya kelas, misalnya 12 AK7, nomor absen berapa, lalu nama masing-masing. Ya, sudah itu klik apa? Save. Ya, simpan itu wajib sebagai barang bukti. Kalau sudah, maka sudah selesai, ya. Sudah selesai ya. Ini tadi mengenai soal penjualan. Ya, demikian jawaban untuk soal penjualan. Grafik tidak ada ya, karena di soal tidak diminta untuk membuat grafik.